Semua orang saling memandang. Di antara orang-orang yang hadir, tidak sedikit orang yang hanya memiliki Empyrean ketiga dari tahap Laut Roh atau memiliki Empyrean keempat dari tahap Laut Roh, dan di antara semua orang yang hadir di alam rahasia bulan yang mendalam, kekuatan mereka praktis berada di urutan paling bawah. Di tempat seperti ini, ada banyak hal yang dapat membunuh mereka. Jadi, dalam perjalanan, banyak orang memiliki semacam ketakutan di hati mereka, tidak berani melangkah lebih jauh, takut jika mereka ceroboh, dewa kematian akan turun pada mereka. Meskipun harta karun itu penting, mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka, tetapi dibandingkan dengan kehidupan lebih penting. Namun, setelah mereka melakukan perjalanan selama 2 hari dan melewati banyak rintangan, mereka akhirnya tiba di tempat ini. Melihat bahwa kuil perunggu kuno mereka sudah jauh, namun mereka terhenti di tempat seperti ini, mereka benar-benar tidak berdamai di hati mereka. Dengan pikiran yang saling bertentangan seperti itu, mereka bingung harus berbuat apa. Jika kau tidak ingin pergi, dan ingin terus maju, aku tidak akan menghentikanmu. Namun, kau harus berhati-hati untuk tidak menghirup terlalu banyak gas beracun. Wu Chen juga tahu, akan sangat sulit untuk membuat orang-orang ini kembali ke rumah. Mereka akhirnya mencapai tempat ini dengan susah payah. Bagaimana mereka bisa pergi begitu mudah, jika itu dia tidak akan mau melakukannya. Selain itu, di luar gua, masih ada banyak binatang iblis kuat yang menunggu orang-orang ini. Semua makhluk ini sangat kejam dan haus darah. Dengan kekuatan orang-orang ini, mustahil bagi mereka untuk melawan mereka. Ketika mereka datang, itu karena dialah mereka mampu mencapai langkah ini, dan jika mereka tidak memiliki perlindungan dari para kultivator yang kuat, jalan mereka kembali akan sangat sulit, dan mereka akan menderita kerugian besar. Setelah berhenti sejenak, Wu Chen berbalik dan terus berjalan. Dia sudah mengatakan terlalu banyak selama perjalanannya di sini, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Mengenai pilihan apa yang harus diambil orang-orang ini, dia tidak peduli, dia juga tidak punya hak untuk peduli. Melihat Wu Chen terus bergerak maju dan menembus jauh ke dalam wilayah itu, Pangeran kelima, Mu Yuxue dan yang lainnya tentu saja mengikutinya. Mereka relatif kuat, dan dengan Wu Chen memimpin jalan di depan mereka, selama mereka berhati-hati untuk tidak menghirup gas beracun, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Ketika yang lain melihat ini, mereka ragu sejenak sebelum mengikutinya. Mereka benar-benar ingin pergi ke kuil perunggu kuno untuk memeriksanya. Tepat saat mereka bergerak, mereka merasakan semburan gas beracun keluar dan meresap ke udara. Seketika, banyak orang merasa pusing dan beberapa ahli yang lebih lemah bahkan pingsan. Melihat hal ini, orang-orang di sekitar segera mendukung orang-orang yang pingsan dan ingin membangunkan mereka. Jika mereka pingsan di tempat ini, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, mereka menemukan bahwa orang-orang yang pingsan ini sudah memiliki kepala yang penuh dengan rambut putih dan rambut ungu, menunjukkan tanda-tanda keracunan yang jelas. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, bahkan mereka yang mendukungnya mulai merasa pusing dan menggelengkan kepala, seolah-olah mereka mabuk. Melihat hal ini, banyak orang terpaksa mundur. Baru kemudian mereka menyadari bahwa gas beracun ini benar-benar tirani dan pasti dapat merenggut nyawa mereka. Menyerahlah pada mereka yang diracuni. Kita bisa maju atau mundur. Tindakan terbaik adalah bergerak cepat. Pangeran kelima dan yang lainnya berbalik, untuk berjalan di daerah yang dipenuhi dengan gas beracun ini, mereka harus bergerak lebih cepat, jika tidak, ketika gas beracun meresap ke dalam tubuh mereka, bahkan para dewa tidak akan dapat menyelamatkan mereka. Ketika yang lain melihat ini, mereka mempercepat langkah mereka dan dengan cepat mengikutinya dari belakang. Adapun mereka yang telah kehilangan kesadaran karena racun, mereka tidak punya pilihan lain. Sekarang mereka tidak bisa lagi melindungi diri mereka sendiri, apa yang bisa mereka lakukan? Daerah ini sangat panjang, dan semakin dalam mereka masuk, semakin pekat racunnya. Mayat-mayat bertumpuk di mana-mana, dan semua orang benar-benar mati rasa terhadapnya. Siapa yang berani tinggal di sini bahkan untuk sesaat lebih lama? Wu Chen dan yang lainnya juga mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan mereka yang diracuni. Dalam situasi seperti ini, bahkan beberapa orang yang lebih kuat tidak akan mampu menahannya. Mereka akan terkikis oleh gas beracun atau bahkan kehilangan nyawa mereka di sini.
Sepanjang jalan, banyak orang telah kehilangan nyawa mereka, dan hampir setengah dari mereka telah meninggal dalam gas beracun. Setelah perjalanan yang panjang dan sulit, kelompok itu akhirnya melewati daerah racun. Lihat, apa itu? Di depan mereka, sebuah bangunan perunggu yang besar dan megah muncul dalam garis pandang mereka. Saat mereka melihat bangunan besar ini, semua orang menjadi liar dengan kegembiraan. Segera, sebuah nama muncul di dalam hati mereka. Kuil perunggu kuno. Ini kuil perunggu kuno. Ketika Wu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Kuil perunggu kuno ini memancarkan aura agung yang bahkan lebih kuat daripada kekuatan super di luar. Pada saat ini, gerbang kuil perunggu kuno telah terbuka. Di dalam benar-benar kacau, dan bahkan dengan penglihatannya yang buruk, dia tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya, karena penuh dengan misteri. Berdiri di luar, kuil perunggu kuno yang dilihat orang hanyalah puncak gunung es. Ruang di dalamnya akan menjadi dunia yang sangat luas, tampaknya tak terbatas. Melihat sekeliling, Wu Chen tidak melihat jejak orang lain. Sangat jelas, orang-orang itu telah masuk, dan kelompok orang ini seharusnya adalah yang terakhir. Mengenai hal ini, Wu Chen sama sekali tidak terkejut. Mereka telah membuang banyak waktu dalam perjalanan, jika hanya dia, Mu Yuxue dan yang lainnya, mereka pasti tidak akan membuang banyak waktu. Tentu saja, mereka belum menjadi kelompok orang terakhir, karena masih banyak orang di jalan yang terbang dengan kecepatan penuh. Kuil perunggu kuno telah dibuka. Cepat masuk. Hanya dengan satu kalimat, itu membuat semua orang yang baru saja meninggalkan zona racun mendidih karena kegembiraan. Tanpa ada yang mengingatkan mereka, mereka semua bergegas, berjuang untuk menjadi yang pertama masuk ke kuil perunggu kuno. Melihat itu, Wu Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya, orang mati demi uang sementara burung mati demi makanan, logika ini benar. Wu Chen, ayo masuk juga. Baiklah. Wu Chen tiba di depan gerbang kuil perunggu kuno dan berhenti di sana sejenak, lalu mengangkat kakinya dan melangkah masuk. Begitu dia melangkah masuk pintu, daya isap yang kuat langsung bekerja pada tubuhnya. Wu Chen sedikit terkejut, tetapi dia tidak melawan, membiarkan daya tarik ini mengelilinginya, dan membawanya ke ruang dalam kuil perunggu kuno yang tidak dikenal. Apakah ini ruang internal kuil perunggu kuno? Di dunia misterius yang tidak diketahui, Wu Chen mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Namun, untuk yang lainnya, kemana mereka pergi? Mengapa mereka tidak dapat melihat orang lain? Wu Chen berhenti sejenak, dan karena dia tidak melihat orang lain jatuh, dia tidak peduli, karena orang-orang itu mungkin telah diteleportasi ke tempat lain, dan tidak ada di sini. Tidak apa-apa jika dia sendirian, tetapi dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi ke sisi mana dia harus pergi, pada pertanyaan ini, Wu Chen tidak punya ide. Namun, dia tidak peduli. Dia hanya akan berjalan-jalan sesuka hatinya. Kemanapun dia pergi, kesanalah dia akan pergi. Melihat ke sisi kiri, Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Kemudian, dia melangkah maju dan menuju ke sisi kiri. Dia tidak tahu apakah itu karena nasib buruknya atau alasan lain, tetapi dalam perjalanan, Wu Chen tidak melihat harta karun apapun, sedangkan orang-orang, dia telah melihat cukup banyak, ketika mereka melihat kultivasinya, mereka segera pergi. Di tempat seperti ini, kemungkinan orang lemah dirampok sangat tinggi, jika seseorang mengatakan bahwa kultivasi Wu Chen rendah, mereka tidak akan ragu untuk merampoknya, untuk menjarah harta karun. Terhadap orang-orang ini, Wu Chen tidak mengandalkan kultivasinya sendiri untuk mempermalukan mereka, atau kekuatannya sendiri untuk merampok mereka, dia memiliki prinsipnya sendiri. Selama orang lain tidak memprovokasi dia tidak peduli dengan mereka, tetapi, jika mereka datang untuk mempermalukannya, untuk menyerangnya, maka, dia akan membiarkan mereka merasakan kekuatan tinjunya. Setelah berjalan selama waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba, orang-orang di depannya mulai berkumpul bersama. Mereka tampaknya telah menemukan sesuatu yang baik, dan tidak mau pergi begitu saja. Apa yang dilihat orang-orang ini? Apakah ada harta karun di depan? Wu Chen tahu bahwa orang-orang ini ada di sini untuk merebut harta karun itu, dan tidak akan pernah pergi sampai sekarang. Sekarang karena ada begitu banyak orang berkumpul, tidak perlu memikirkannya,
pasti ada beberapa hal baik di depan. Dengan rasa ingin tahu, Wu Chen perlahan berjalan mendekat. Dia ingin melihat hal baik apa yang ada di depannya yang menarik orang-orang ini. Mendekati lebih dekat untuk melihat, Wu Chen menjadi semakin ragu, karena dia tidak menemukan sesuatu yang baik di depannya. Hanya ada sebuah tebing, dan di tebing itu, ada sebuah platform yang menonjol darinya. Ada arus udara yang sangat aneh di dalam tebing ini. Arus udara ini terus bertiup, dan gelombang energi dingin melonjak keluar, memberi orang perasaan yang sangat menakutkan. Selain itu, tidak ada yang lain. Jelas bahwa dia bukan satu-satunya yang bingung. Banyak orang lain juga. Apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka duduk di sana? Apa? Berkultivasi. Apa kau perlu bertanya? Berkultivasi. Kenapa kau memilih tempat ini dengan yin qi yang begitu padat dan dingin? Benar-benar menakutkan. Karena energi yin di sini, aku memilih untuk berkultivasi di sini. Logika macam apa ini? Hehe, kau tidak mengerti. Kalau begitu, biar ku beritahu kau ini, energi yin dingin di sini sangat berguna untuk memurnikan jiwa dan meningkatkan level kultivasi tubuh. Selain itu, setelah level kultivasi mencapai tahap bela diri sejati, kau dapat menggunakan energi yin dingin di sini untuk memadatkan Frost Soul Pellet yang unik, dan kekuatan Frost Soul Pellet ini luar biasa. Begitu dilepaskan, para kultivator di bawah level tahap bela diri sejati akan segera berubah menjadi batang es, dan bahkan tahap bela diri sejati akan pusing jika bertemu dengannya. Apakah itu benar-benar ajaib? Tentu saja benar. Kenapa aku harus berbohong padamu? Kalau begitu, kenapa kau tidak pergi saja? Apa kau bodoh? Kalau aku bisa pergi ke sana, aku pasti sudah pergi ke sana sejak lama. Energi yin dingin di sini sangat padat, dan para kultivator dengan empirean ketujuh dari tahap laut roh dan kultivasi tidak akan mampu menahannya. Apa dia sekejam itu? Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa pergi dan melihatnya sendiri. Kalau begitu, mari kita tunggu dulu. Jadi begitulah, Wu Chen tiba-tiba menyadari bahwa, di dunia ini, ada beberapa kekuatan super yang akan menggunakan beberapa metode khusus untuk meningkatkan kultivasi murid-murid mereka, dan dengan cepat membuat para murid di sekte itu menjadi lebih kuat. Kalau dia tidak salah, tempat ini seharusnya menjadi lokasi yang didirikan oleh kekuatan super kuno agar para murid mereka bisa berkultivasi. Mengenai pelet jiwa beku yang disebutkan oleh orang-orang ini, dia juga tahu bahwa itu adalah jenis pil yang sangat agresif dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Selama seseorang memiliki cukup energi yin, mereka dapat menggunakannya sebagai jurus pembunuh. Biar aku coba. Seseorang akhirnya tidak dapat menahannya dan ingin pergi ke peron di tebing. Kultivasi orang ini tidak buruk, dan empirean kelima tahap laut roh dan kekuatannya juga sangat kuat. Melihatnya terbang, banyak pasang mata tertuju padanya. Mereka semua ingin tahu apakah dengan kekuatannya, dia akan mampu menahan energi dingin dan berhasil mencapai platform. Pada awalnya, semuanya berjalan lancar. Semua energi yin diblokir olehnya dan tidak memengaruhinya sama sekali. Apa maksudmu kamu membutuhkan kultivasi empirean ketujuh tahap laut roh? Tapi aku baru di empirean kelima tahap laut roh sekarang, apakah aku juga ikut? Orang itu tertawa dan memacu kecepatannya untuk bergerak, dia sudah hampir melangkah ke peron itu. Melihat ini, semua orang terkejut, mereka semua melepaskan aura mereka yang mengesankan, dan ingin bergegas. Karena alasan ini, tempat kultivasi yang disediakan sekte super untuk para pengikut di sekte tersebut tidak dapat menemukan tempat seperti itu di dunia sekuler, tetapi mereka tidak dapat melewatkannya. Tepat saat orang itu merasa senang dengan dirinya sendiri, ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap. Energi yin dingin yang sangat banyak menyembur keluar dari bawah. Itu sangat menakutkan. Sial, ekspresi orang itu berubah drastis saat dia buru-buru menggunakan kekuatannya untuk menahan udara dingin yang menakutkan. Namun, udara dingin ini sangat tirani dan kekuatannya sangat menakutkan. Kekuatan yang menakutkan itu menggerogoti jalannya, menyebabkan kekuatan orang itu tidak dapat melawan sama sekali. Tempat ini sangat dalam. Jika dia jatuh di sini, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Hampir dapat dipastikan dia akan mati di sini. His. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang menghirup udara dingin. Aura yang awalnya melonjak langsung mereda. Kenapa kau tidak mendengarkan nasihat?
Bukankah kau bilang sebelumnya, jangan pergi tanpa Empyrean ketujuh dari tahap Laut Roh? Pria yang berbicara itu mendesah. Setelah pelajaran orang itu, tidak ada yang berani meneruskannya. Wu Chen tertawa pelan, sosoknya melesat, dan langsung menyerbu tanpa jejak rasa takut. Lihat, orang lain telah lulus. Ini adalah dewaku, tahap bela diri sejati. Ini benar-benar tahap bela diri sejati. Tahap bela diri sejati, maka tidak akan ada masalah, dan kita pasti bisa melewatinya. Melihat Wu Chen berjalan mendekat, setiap pasang mata menatapnya dengan mata penuh keterkejutan. Kecepatan Wu Chen sangat cepat, dalam sekejap mata dia sudah berada di sisi panggung dan hendak masuk. Tiba-tiba, hembusan udara dingin yang kuat datang dari bawah dan menyerbu ke arahnya. Melihat ki dingin, semua orang terkejut. Kultivator yang telah mencapai Empyrean kelima tahap Laut Roh dibekukan oleh ki dingin dan jatuh ke tanah, bahkan tidak meninggalkan mayat. Mereka tidak tahu apakah Wu Chen dapat menahan ki dingin yang kuat. Menghadapi korosi ki dingin, ekspresi Wu Chen tidak berubah, dia tetap tenang dan kalem, teknik tubuh emas abadi di tubuhnya dengan cepat beredar, membentuk cahaya keemasan cemerlang yang menyebar ke seluruh tubuhnya dan melindunginya. Meskipun hembusan udara dingin ini sangat kuat, itu tidak dapat melakukan apapun padanya. Begitu saja, Wu Chen dengan mudah mencapai panggung. Bukankah terlalu mudah untuk pergi begitu saja? Itu wajar saja. Mengapa kamu tidak melihat tingkat kultivasinya dan tahap bela diri sejati? Itu bukan sesuatu yang dapat dibayangkan oleh seorang kultivator alam laut roh seperti kita. Itu benar. Jika dia bahkan tidak bisa melewati tahap bela diri sejati dan ahli, maka itu akan terlalu menakutkan. Semua orang terkejut, mulut mereka menganga. Kecepatan Wu Chen terlalu cepat, sampai-sampai mereka tidak bisa mempercayainya. Orang-orang ini, berdiri di panggung, Wu Chen menyapu matanya ke kerumunan. Ada banyak orang di panggung, dan mereka semua berkultivasi dengan serius saat ini, tanpa gangguan di hati mereka. Bahkan ketika Wu Chen muncul, dia tidak membangunkan mereka. Tanpa mengganggu mereka, Wu Chen pergi ke sudut dan duduk. Dia mengedarkan energinya, menyerap energi dingin di sekitarnya, memurnikan tubuh dan jiwanya, dan meningkatkan kultivasinya. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya menghilangkan kekuatan teknik tubuh emas abadi. Karena dia akan memurnikan tubuhnya dan membuat tubuhnya lebih kuat, dia secara alami tidak membutuhkan teknik tubuh emas abadi lagi. Namun, dia segera menemukan masalah. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan apapun dan hanya duduk di sana, udara dingin di sekitarnya tidak akan berani menyerbu. Seolah-olah mereka takut padanya. Apa yang sedang terjadi? Wu Chen berpikir sejenak, dan segera mengerti mengapa. Ternyata itu karena tubuhnya terlalu kuat dan terlalu keras, jadi bahkan energi yin dingin di sini tidak berani menggerogoti tubuhnya. Setelah mengetahui hal ini, Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Awalnya dia ingin menggunakan energi yin dingin di sini untuk memurnikan tubuh dan jiwanya, tetapi sekarang, tampaknya harapannya telah gagal. Karena dia tidak dapat memurnikan tubuhnya, maka dia mungkin juga melakukan sesuatu yang lain. Dia akan menggunakan miasma dingin yang melimpah di sini untuk menciptakan beberapa teknik rahasia untuk dirinya sendiri. Awalnya, dengan kekuatannya saat ini, dia akan mampu menyapu seluruh wilayah Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati tanpa tekanan sama sekali. Namun, pada akhirnya, Wang Yilun benar-benar telah menggunakan teknik pamungkas yang kuat, yang benar-benar merupakan gerakan yang mengerikan, dan bahkan dia harus menggunakan semua metodenya sebelum memperoleh kemenangan terakhir. Kompetisi multi kerajaan akan dilakukan dalam 3 bulan, dan lawan yang akan dia hadapi hanya akan lebih kuat. Mereka semua pasti harus menyiapkan beberapa kartu truf, dan jika dia tidak menyiapkan beberapa, maka ketika kompetisi multi kerajaan resmi dimulai, dia akan berada dalam situasi yang sangat pasif. Tentu saja, apa yang perlu dia padatkan kali ini bukanlah Frost Soul Pellet. Kekuatan membunuh dari sesuatu seperti Frost Soul Pellet ini terbatas, dan dia juga membutuhkan energi spiritual untuk terus memeliharanya sehingga energi dingin tidak akan bocor keluar. Itu sangat merepotkan. Dia ingin menggunakan energi yin dingin di sini untuk menciptakan senjata pembunuh yang mengerikan, Mutiara Roh Es. Spirit Bat memiliki 2 kegunaan utama,
Yang pertama adalah untuk menyerap dan memurnikan energi spiritual di dalamnya, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan kultivasi seseorang. Jika digunakan untuk tujuan ini, maka seseorang harus mengendalikan laju pelepasan energi spiritual, sehingga dapat diserap dan dimurnikan oleh tubuh. Adapun penggunaan spirit bed yang kedua, itu untuk digunakan sebagai senjata. Ketika digunakan sebagai senjata, kecepatan pelepasan energi spiritual di dalam spirit bed akan sangat mengerikan. Suatu kali, Wu Chen pernah melihat fire spirit pearl yang mengerikan. Kekuatan semacam itu dapat dikatakan mengguncang dunia, dan sekali dilepaskan, kekuatan itu akan menguapkan seluruh lautan. Mutiara roh api tingkat itu, bahkan ahli di tingkat dewa tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Di satu sisi, kekuatan itu dapat memberikan serangan yang kuat kepada lawan, dan di sisi lain, kekuatan itu juga dapat membekukan lawan. Begitu lawan disegel dalam es, kecepatan lawan juga akan sangat berkurang, yang sangat bermanfaat bagi para kultivator. Karena energi dingin di sini sekuat ini, kebetulan saja energi itu dapat digunakan untuk membuat mutiara roh es atau metode untuk membuat manik roh. Wu Chen telah mempelajari metode ini di kehidupan sebelumnya, jadi tidak sulit baginya. Wu Chen segera mengeluarkan bola kristal dari cincin penyimpanan. Ini adalah bola kristal kosong, tidak ada apapun di dalamnya, hanya cukup untuk menampung energi roh dan membuat manik roh. Wu Chen mengedarkan teknik itu dalam pikirannya dan menyerap energi dingin di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Energi dingin ini tidak murni, mengandung sejumlah besar kotoran, dan harus dimurnikan untuk menjadi energi roh es murni. Setelah itu, dia menyuntikkan energi roh ke dalam bola kristal. Proses ini tampak sederhana, tetapi tidak mudah untuk mengendalikannya, karena kuat atau tidaknya daya mematikan manik roh itu terkait erat dengan proses pemurnian. Jika daya mematikannya tidak cukup tinggi, daya mematikan manik roh itu terbatas, dan jika konsentrasinya cukup tinggi dan kompresinya cukup kuat, kekuatan manik roh itu akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, proses pemurnian dan pemurnian energi yin sebenarnya adalah proses kultivasi. Selama proses ini, seseorang dapat menggunakan energi yin untuk memurnikan tubuh mereka dan juga meningkatkan fisik mereka sendiri. Sambil memegang bola kristal, Wu Chen menarik napas dalam-dalam dan memulai operasinya. Sambil memurnikan energi roh, ia menyuntikkan energi roh ke dalam bola kristal untuk menciptakan mutiara roh es. Membuat spirit bed itu mudah, tetapi tidak mudah. Bahkan seseorang seperti Wu Chen yang berpengalaman dalam hal itu, membutuhkan waktu 4 jam untuk membuat Ice Spirit Pearl. Sambil memegang Ice Spirit Pearl di tangannya, Wu Chen melihatnya, dia merasa sedikit tidak puas. Energi spiritual es yang terkandung dalam Ice Spirit Pearl ini bukanlah sesuatu yang istimewa, dan menurut indranya, itu seharusnya paling banyak hanya mampu menangani puncak empirean ke-9 dari tahap laut roh. Sedangkan untuk tahap bela diri sejati, jika dia ingin menghadapinya, itu perlu beberapa peningkatan. Cara untuk meningkatkannya adalah dengan terus memampatkan energi spiritual di dalamnya untuk membuatnya lebih murni. Pada saat yang sama, dia juga harus terus menambahkan lebih banyak energi spiritual untuk membuatnya lebih murni. Oleh karena itu, Wu Chen menghabiskan 2 jam lagi untuk meningkatkan Ice Spirit Pearl ini. Pada saat ini, Wu Chen merasa sedikit puas ketika dia melihat Ice Spirit Pearl di tangannya lagi. Ice Spirit Pearl ini cukup untuk menghadapi ahli empirean ketiga dari tahap bela diri sejati. Meskipun tidak cukup untuk membunuh ahli dari alam empirean ketiga dari tahap bela diri sejati, begitu meledak, setidaknya akan mampu membekukan ahli dari alam empirean ketiga dari tahap bela diri sejati untuk sementara waktu. Dalam waktu singkat, itu akan cukup untuk melakukan banyak hal. Setelah membuat satu mutiara roh es, Wu Chen beristirahat sejenak sebelum melanjutkan produksi mutiara roh esnya. Dalam 2 hari berikutnya, Wu Chen terus memproduksi mutiara roh es. Seiring dengan peningkatan keterampilan kerajinannya yang terus-menerus, kualitas mutiara roh es yang ia hasilkan menjadi semakin baik. Mutiara roh es ini terasa sangat enak. Wu Chen memegang mutiara roh es di tangannya. Mutiara roh es ini adalah yang terbaik yang telah ia hasilkan dalam 2 hari terakhir, dan begitu dilepaskan, bahkan jika itu adalah ahli di alam empirean ke-6 dari tahap bela diri sejati, ia akan merasakan sakit kepala.
Mutiara Roh Es ini pasti akan menjadi kartu trufnya. Setelah mengambil Mutiara Roh Es, Wu Chen melihat sekeliling. Saat ini, dia sudah tinggal di sini selama 2 hari, jadi dia harus pergi, karena dia masih harus mencari harta karun lainnya. Terlebih lagi, dengan kekuatannya saat ini, mampu menciptakan Mutiara Roh Es seperti itu, sudah mencapai batasnya. Karena dia tidak bisa membuatnya, tidak perlu baginya untuk tinggal di sini dan membuang-buang waktunya. Mengapa tidak pergi dan mencari harta karun lainnya? Setelah terbang keluar dari peron, Wu Chen terus mencari harta karun. Sepanjang jalan, Wu Chen menemukan banyak ruang dan gua harta karun tersembunyi, tetapi setelah berjalan mendekat, dia menyadari bahwa di dalamnya benar-benar kosong, dan tidak ada harta karun apapun. Ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya, dan dari kelihatannya, sepertinya akan sangat sulit baginya untuk menemukan harta karun apapun selama perjalanan ke kuil perunggu kuno. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pergi ke zona inti istana kuno untuk melihat-lihat. Jika tidak ada harta karun di zona inti, maka kemungkinan tempat lain memiliki harta karun akan tipis. Namun, ia tidak tahu di mana zona inti berada, jadi ia harus mencari seseorang untuk bertanya. Wu Chen mengamati sekelilingnya, dan menyadari bahwa ada beberapa orang di sekitarnya. Wu Chen dengan cepat mengunci 3 dari mereka, ketiganya semuanya dari ahli di tahap Laut Roh, dan ahli yang paling kuat hanyalah Empirean ke-7 dari tahap Laut Roh. Jika ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka, mereka mungkin tidak akan keberatan. Namun, sebelum ia bisa membuka mulutnya, 2 orang tiba-tiba mulai berbicara, menarik perhatiannya. Ayo pergi, ayo pergi. Ada harta karun di depan. Harta karun. Di mana harta karunnya? Ada ruang rahasia besar di depan yang belum dibuka. Banyak orang telah pergi ke sana, jadi kita tidak boleh melewatkannya. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo cepat dan pergi. Ruang rahasia. Wu Chen terkejut, ia tidak menyangka bahwa setelah sekian hari, ia masih bisa menemukan ruangan yang tidak dibuka, dan dalam prosesnya, ia melihat banyak ruangan batu, tetapi semua ruangan batu itu telah disapu bersih oleh orang-orang, tidak ada satupun yang tertinggal. Mengikuti kedua orang itu, Wu Chen berjalan maju sejauh 300 meter hingga ia melihat sebuah istana besar. Istana ini sangat besar, dan ada banyak bangunan. Selain itu, ada segala macam kebisingan dan kegaduhan yang datang dari istana, jadi pasti ada banyak orang. Pada saat ini, gerbang utama kompleks istana telah terbuka. Dari sini, orang bisa melihat banyak sosok bergerak. Setelah melewati gerbang, Wu Chen berjalan masuk dengan kecepatan sedang. Pada saat ini, ada banyak orang di halaman istana, dan situasinya sedikit lebih rumit. Sebelum ia berjalan jauh, Wu Chen mendengar beberapa tangisan menyedihkan. Ia berbalik untuk melihat, dan melihat bahwa sekitar 30 meter darinya, ada beberapa orang yang saat ini sedang mundur, terus mundur. Mereka semua melihat ke depan dengan tatapan ketakutan, dan di depan mereka, seorang pria berkulit hitam berjalan perlahan dengan pedang berharga di tangannya. Ahli dari alam Empirean ke-3 dari tahap bela diri sejati. Kultivasi pria berkulit hitam ini sangat kuat, sebagai ahli dari alam Empirean ke-3 dari tahap bela diri sejati, aura di tubuhnya juga sangat kuat, niat membunuhnya sangat mengagumkan, membuat jantung orang berdebar dan jantung mereka bergetar. Jelas, dia bukan satu-satunya yang menyadarinya, banyak orang lain juga menyadarinya, tetapi ketika mereka melihat pria berkulit hitam itu, mereka langsung terkejut, dan dengan cepat mundur karena terkejut. Sial, bagaimana mungkin Pang Tong? Pang Tong, dia orang yang membunuh tanpa berkedip. Cepat lari, kalau orang ini menarik perhatian kita, kita akan celaka. Melihat si pria berkulit hitam, semua orang ketakutan dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka segera lari menjauh. Dia sudah ada di sini, kenapa dia pergi? Si pria berkulit hitam, Pang Tong, tertawa dingin, matanya dipenuhi dengan kekejaman yang dingin. Kemudian, dia mengangkat pedang di tangannya, mengarahkannya ke orang-orang itu dan berkata dengan dingin, pedang mengamuk. Kemudian, semua orang melihat aura pedang yang melonjak keluar dari pedang berharga Pang Tong, seperti badai dahsyat yang menyapu ke segala arah. Semua orang merasakan jantung mereka berdebar kencang. Kekuatan pedang ini terlalu kuat, dan itu bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Ah! Jeritan menyedihkan terdengar.
Banyak orang tertusuk oleh pedang ini dan perisai pelindung mereka langsung hancur. Tubuh mereka tertusuk dan berubah menjadi landak. Mereka jatuh ke tanah dan mati mengenaskan. Saat dia diam-diam menyaksikan semua ini, Wu Chen dengan lembut menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dunia ini, ada beberapa orang yang sangat tidak normal dan sering melakukan beberapa hal yang tidak terbayangkan. Misalnya, pria berkulit hitam di depan mata mereka ini mungkin adalah tipe orang yang mudah dibunuh. Orang seperti ini mudah dibunuh, tidak peduli apapun situasinya, dia bisa membunuh orang, dan ruang lingkup pembunuhannya juga terbatas. Mengenai orang-orang ini, Wu Chen tidak pernah peduli dengan mereka, bahkan jika dia bertemu dengan mereka, dia akan langsung mengitari mereka, tidak perlu bertarung dengan orang-orang gila ini. Kau pasti Wu Chen. Wu Chen ingin pergi, tetapi tiba-tiba, sebuah suara terdengar, menghentikannya. Kau kenal aku? Wu Chen menatap Pang Tong. Suara itu baru saja keluar dari mulutnya. Pria berkulit hitam, Pang Tong berkata, aku tidak kenal dia. Aku baru saja mendengar bahwa seseorang muncul di kota Siji belum lama ini. Wu Chen memeriksanya dengan saksama, tidak tahu apa yang sedang dia coba lakukan. Benar, itu aku. Wu Chen tidak menyangkalnya, dan tidak perlu menyangkalnya. Pria berkulit hitam itu perlahan berjalan mendekat dan memeriksanya dengan saksama, dan berkata, aku yakin kau juga telah melihat, aku suka membunuh orang. Aku adalah iblis yang mengamuk yang membunuh orang tanpa berkedip, dan di bawah pedangku, aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah kubunuh. Wu Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya menatapnya. Tetapi, tahukah kau, ada saat-saat ketika aku bahkan tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Aku tidak ingin membunuh orang, tetapi aku tidak bisa mengendalikan tanganku sendiri, apalagi pedang di tanganku. Di antara kalian para alkemis, ini seharusnya dianggap sebagai penyakit. Pang Tong berkata dengan nada serius. Wu Chen mengerutkan kening. Jika Pang Tong benar-benar seperti yang dikatakannya, maka itu memang jenis penyakit. Di kehidupan sebelumnya, dia bahkan pernah merawat pasien seperti ini. Di masa lalu, ada banyak penelitian dan teori yang diajukan untuk menjelaskan patologi orang-orang seperti itu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ada kepribadian ganda pada orang-orang seperti itu, pepatah yang mengatakan bahwa ketika dia terjaga, dia mengendalikan tubuhnya, dan ketika dia marah, kepribadiannya yang lainlah yang mengendalikan tubuhnya, menyebabkan dia melakukan beberapa hal yang tak terbayangkan, bahkan jika dia tidak mau. Namun, Wu Chen adalah seorang dokter, jadi dia tentu saja tidak percaya pada teori kepribadian ganda. Para dokter percaya bahwa orang seperti ini berada dalam keadaan seperti itu karena otak dan sarafnya sedang tidak teratur. Ini adalah salah satu penyakit yang paling rumit dan sulit diobati. Bahkan di kehidupan sebelumnya, ketika dia berada di puncaknya, dia masih merasakan sakit kepala dan merasa sangat sulit untuk diobati. Pada saat ini, orang-orang yang tersisa menatap Pang Tong, tanpa berkata sepatah kata pun, mereka segera melarikan diri. Pang Tong hanyalah orang gila, iblis yang membunuh tanpa berkedip, siapapun yang bertemu dengannya akan berada dalam masalah. Namun, seberkas cahaya pedang tiba-tiba terbang keluar seperti sambaran petir, menyilaukan dan menyilaukan. Ah! Orang-orang itu berteriak dan jatuh ke tanah. Mereka masih tidak bisa lolos dari pedang Pang Tong. Apakah kamu melihat itu? Awalnya, aku tidak ingin membunuh orang-orang ini, tetapi aku tidak dapat mengendalikan tanganku sendiri. Melihat Wu Chen, Pang Tong berkata dengan suara yang dalam. Namun, Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, maaf, aku tidak dapat menyembuhkan penyakitmu. Dia belum tahu banyak tentang Pang Tong, jadi dia tidak tahu apakah dia benar-benar sakit, atau apakah dia hanya menggunakan ini sebagai alasan untuk membunuh dengan sembrono. Dalam situasi seperti ini, mereka menduduki sebagian besar orang yang hadir, dan ketika mereka telah membunuh seseorang, mereka seringkali mencari alasan seperti ini untuk membenarkan tindakan mereka, tetapi orang seperti ini adalah yang paling hina, dan dia bahkan kurang bersedia untuk mengobatinya. Tidak bisakah kamu menyembuhkannya? Pang Tong tersenyum tipis, dan berkata, apakah kau tahu hasil dari mereka yang mengatakan mereka tidak akan dirawat? Wu Chen menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Apakah kau tidak tahu? Pang Tong menundukkan kepalanya sedikit, menatap pedang di tangannya, dan cahaya pedang yang menyilaukan perlahan menyala.
Aku akan memberitahumu. Setelah mengatakan itu, Pang Tong mengangkat pedang harta karun dan menebas ke bawah, cahaya pedang yang cemerlang, menyilaukan dan menyilaukan, seperti kilatan yang mengancam jiwa, bergegas menuju Wu Chen. Ekspresi Wu Chen tidak berubah, bahkan tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya, melihat aura pedang mendekat, dia mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan. Saat pukulan itu dilontarkan, aura yang kuat segera meledak. Itu menyapu seperti badai yang dahsyat. Bang! Pedang Pang Tong langsung hancur oleh tinju Wu Chen, dan tidak memengaruhinya sedikit pun. Tidak buruk, sepertinya rumor itu benar. Dikabarkan bahwa meskipun kultivasi Wu Chen rendah, kekuatan sejatinya begitu kuat sehingga bahkan Wang Yilun, yang telah mencapai tahap ketiga Empyreans of the Genuine Martial Stage, bukanlah lawannya. Namun, dia adalah Pang Tong, bukan Wang Yilun. Orang yang ingin dia bunuh, bukanlah seseorang yang bisa dia bunuh. Pedang mengamuk. Pang Tong berteriak saat gelombang kekuatan melonjak keluar dari tubuhnya dan mengalir ke pedang berharga itu. Pedang berharga itu bergetar hebat dan kekuatan yang mengerikan dengan cepat menyebar seperti badai, menyapu ke segala arah. Pedang ini bermutu tinggi, dan kekuatannya sangat mengerikan. Di bawah serangan pedang ini, ruang hancur, dan tidak ada yang bisa menahannya. Melirik Wu Chen, mata Pang Tong dipenuhi dengan kekejaman dan keganasan, seperti mata iblis. Kemudian, dengan pergelangan tangan yang diturunkan, dia mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap mata, gelombang energi yang dahsyat meledak keluar seperti badai yang dahsyat, menyapu dengan kekuatan yang mengerikan yang mengguncang langit dan bumi. Menghadapi gerakan Pang Tong ini, bahkan dengan kekuatan Wu Chen, dia tidak berani ceroboh. Tubuhnya gemetar dan bola cahaya yang menyilaukan meledak keluar dari tubuhnya. Seni memotong Suanyuan. Sambil memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen terbang ke udara. Pisau pembunuh naga di tangannya segera menebas, dan gelombang aura pedang yang mengerikan dengan cepat meledak keluar, menutupi 9 langit dan 10 bumi. Kekuatan yang mengerikan itu mengguncang langit dan bumi. Menghadapi badai pedang Pang Tong, Wu Chen tidak menghindar, dan langsung menebas. Bang! Kedua kekuatan itu saling bentrok sekali lagi. Energi mereka dengan cepat terkumpul dan terus berkembang. Segera, mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan mulai meledak. Energi yang mengerikan dengan panik menyapu ke segala arah. Seperti gelombang besar, ia menyapu dunia dan menghancurkan segalanya. Saya akan bertanya lagi, apakah Anda tahu cara mengobatinya sekarang? Wu Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi untuk seseorang seperti Pang Tong, terlepas dari apakah dia benar-benar sakit atau tidak, bahkan jika itu benar, dia tidak akan pergi dan mengobatinya. Meskipun dokter adalah bagian dari orang tua, metode memaksa seseorang untuk mengobati mereka adalah sesuatu yang paling dia benci, jadi dia terlalu malas untuk melakukannya, apalagi mengobatinya. Masih tidak mau. Pang Tong mencibir, karena bocah ini tidak mau, lalu mengapa dia masih harus dibiarkan hidup, dan dia bisa langsung membunuhnya. Matahari terbenam. Pang Tong berteriak, dan segera mengaktifkan tekniknya yang sempurna. Pedang matahari terbenam ini bukanlah teknik sempurna biasa, tetapi teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut, dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Biasanya, dia bahkan tidak akan menggunakan jurus ini karena kekuatan jurus ini terlalu kuat. Tidak ada seorang pun yang cukup layak baginya untuk menggunakan jurus ini. Sekarang, biarkan orang ini merasakan kekuatannya.